Ada sebuah kisah di mana dua orang kakak beradik yang kehidupannya jauh berbeda di mata manusia dan juga di mata Allah, yaitu yang adiknya ahli maksiat dan kakaknya ialah seorang yang taat ahli ibadah. Diceritakan sang kakak yang sangat soleh selama hidupnya dan tidak pernah sedikit pun berbuat yang dilarang oleh Allah apapun bentuknya. Yang ia kerjakan hanyalah ibadah, ibadah, dan ibadah tanpa henti hingga terlihat ialah seperti ahli surga. Hingga pada suatu ketika setan membisikkan kalimat yang amat indah kepadanya dengan mengatakan, "Kamu itu ahli ibadah dan sudah cukup pahalanya untuk bisa masuk ke surga. Kamu tidak tahu kan bagaimana nikmatnya bermaksiat? Jika kamu melakukan sedikit saja kemaksiatan, pasti Allah akan ampuni kamu ketika kamu memohon taubat kepadanya. Bukankah kamu dekat dengan Allah? Sangat mudah bagimu untuk bertaubat setelah maksiat. Dan jika kamu tidak bisa bermaksiat, bagaimana kamu bisa merasakan indahnya bertaubat? Bukankah cinta Allah akan diturunkan kepada orang-orang yang bertaubat?" Itulah setan yang merayu dengan jebakan-jebakan jeniusnya, hingga muncul seketika dalam pikirannya untuk melakukannya. Padahal selama hidupnya sang kakak tidak pernah tahu bagaimana caranya bermaksiat, dan setan pun mengarahkannya kepada adiknya yang ahli maksiat. Di sisi lain, adik yang mendapatkan hidayah kebaikan ingin bertaubat dari maksiat yang telah ia lakukan. Muncul hidayah dalam pikirannya. "Sampai kapan kamu akan begini terus? Apakah kamu tidak ingin bertemu di surga dengan kakakmu? Apakah kamu tidak malu kelak di akhirat karena kamu tidak bisa bersatu dengan kakakmu? Ayolah, bertobatlah, minta ampun kepada Allah." Maka sang adik pun bergegas pergi ke masjid di mana sang kakak selalu ada di sana. Dalam waktu yang sama dan di jalan yang sama, sang kakak pun pergi ke tempat adiknya untuk melakukan maksiat, dan sang adik pergi ke masjid ke tempat sang kakak untuk meminta maaf dan taubat kepada Allah. Hanya saja qadarullah, Allah tidak mempertemukan mereka di persimpangan jalan, dan mereka pun berjalan dengan tujuan mereka masing-masing. Sang adik tidak mendapati kakaknya di masjid, dan dia pun tetap melakukan taubatnya, berwudu, bersujud, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah ia kerjakan. Sang kakak di tempat adiknya mencari-carinya tidak ada, dan semua orang pun di sana keheranan. Tapi karena dia adalah kakak sang adik, maka sang kakak pun dilayani dengan sangat baik dan melakukan maksiat saat itu juga. Ketika pada saat mereka menikmati apa yang mereka lakukan, terjadilah gempa yang amat sangat dahsyat hingga menghancurkan kedua tempat tersebut. Sang adik meninggal dalam keadaan sujud, dan sang kakak meninggal dalam keadaan bermaksiat. Itulah takdir yang sebenarnya kita pilih sendiri dalam hidup kita. Ketika kita merasa baik dalam hal ibadah, belum tentu akhir hidup kita akan husnul khotimah. Ketika iman kita lemah dan akhirnya memilih jalan maksiat yang bisa mengakhiri hidupnya kepada neraka. Karena sebaik-baiknya iman ialah menjauhkan diri dari sekecil apapun bentuk maksiat atau kemungkaran. Karena mati tidak pernah melihat akan diri seseorang akan perbuatan yang ia sedang lakukan. Mau itu sedikit atau hanya ingin mencicipinya. Mensegerakan perintah Allah adalah bentuk taat yang paling utama, karena malaikat maut selalu mengintai nyawa kita. Jangan menunda-nunda perintah Allah, apalagi dengan mengabaikannya tanpa takut akan kematian yang selalu mengintai. Begitupun dengan ahli maksiat, tidak ada pintu taubat yang Allah tidak membukanya. Selagi hidayah itu datang, jemputlah dengan segera hingga Allah ampuni dosa-dosa dengan taubatnya. Allah Maha Penerima taubat sebesar apapun dosa yang kita kerjakan. Jika benar dan sungguh-sungguh dalam bertobat, maka Allah akan ampuni dosanya seketika. Allah memberikan dua jalan takdir kepada setiap hambanya yang telah dituliskan di Lauhul Mahfudz dan atas pilihan manusia itu sendiri, yaitu jalan takdir baik dan jalan takdir buruk. Takdir mana yang manusia ikuti menurut pilihannya, dan Allah tidak akan mengubahnya kecuali dengan doa. Karena takdir sudah dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum manusia itu diciptakan, dan itu atas pilihan manusia itu sendiri. Maka pilihlah takdir baik yang bisa mengantarkan kita ke surga, walaupun sulit dan penuh rintangan ketika di perjalanan, tapi kalau di ujung jalan Allah telah berikan surga dengan segala keindahannya. Jauhi maksiat, karena malaikat maut mengintai setiap saat.